Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Trian Doko di channel Bermain Jiwa. Di video kali ini saya tidak membagikan tutorial, tapi saya akan bagikan pengalaman. Jadi ini yang saya katakan sebagai proses channeling. Ini yang juga kita nanti pelajari lewat meditasi mistik bermain jiwa. Jadi seperti inilah saya mungkin membagikan apa yang saya ketahui, karena meditasi mistik itu prosesnya memang belajar dari pengalaman. Oke, jadi apa yang akan kita bahas? Jadi saya akan membahas peristiwa beberapa hari lalu yang menarik perhatian dunia. Kejadian ini adalah tentang tewasnya George Floyd di Minneapolis, Minnesota, Amerika. Tapi kenapa sih saya perlu menyampaikan, membagikan apa yang saya ketahui ini? Jadi begini, kalau kita belajar meditasi mistik, kita belajar sisi spiritualitas. Rumus sederhananya, kalau spirit itu yang tidak nampak. Jadi kita belajar melihat berbagai masalah itu melepas identitas fisik kita. Jadi kita melihat secara lebih universal. Kita tidak melihat itu dalam batasan suku, agama, ras, bahasa, kebangsaan, dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi dengan Floyd, itu yang kita bahas adanya ketidakadilan, satu tindakan yang tidak manusiawi, kemudian solidaritas dari kita, bagaimana kita berempati melihat satu kejadian yang secara hati kecil kita pun itu tidak bisa diterima secara akal. Oke, jadi ini alasan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada satu peristiwa yang terjadi di negara yang besar, negara adidaya, ini pasti nanti akan berefek pada negara-negara lain. Kenapa? Ya karena mereka yang mendominasi, mereka yang menjadi pemimpin, baik itu di ekonomi, politik, militer, dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi di sana dengan warga negaranya, itu mencerminkan bagaimana apa yang terjadi dengan sistem pemerintahan mereka, dengan aparatur politiknya. Dan kita tidak lepas dengan mereka. Artinya apa yang terjadi di sana bisa juga terjadi di sini. Ya seperti contoh kasus di Papua, di mana mereka punya kepentingan di sana. Jadi ini kenapa kita perlu melihat secara luas wawasan kita, melepas identitas, supaya kita bisa melihat ini secara lebih jernih. Oke, jadi dua alasan kenapa saya mengungkapkan itu. Lalu sekarang saya akan ceritakan peristiwanya. Jadi saya kemarin tidak tahu, ada yang trending, saya lihat tentang Floyd ini dan saya menemukan videonya. Jadi buat kalian yang belum lihat silahkan cari, ada di internet. Dan saya melihat video itu pertama kali pun secara emosional saya langsung bereaksi. Jadi gambaran singkatnya bahwa si Floyd ini ditangkap dengan tuduhan bahwa dia melakukan transaksi palsu menggunakan uang palsu sebesar 20 US dollar. Nah saat ditangkap menurut versi polisi dia melakukan perlawanan. Tapi apa yang terlihat di kamera itu adalah bahwa si Floyd ini dijatuhkan, direbahkan dengan kondisi tangan terpukul, kemudian bagian lehernya ditekan dengan lutut oleh salah seorang polisi di situ. Si Floyd ini sempat meratap berkali-kali, ini cukup lama, 8 menit lebih. Dia mengatakan, I cannot breathe, saya tidak bisa bernapas, saya tidak bisa bernapas. Tapi si polisi tidak bereaksi, dia tetap melakukan itu. Bahkan si Floyd sempat menyebut nama mama, ibunya, ini sebagai cerminan bahwa ini secara insting kamu temui ketika kita sakit itu, kita yang kita panggil itu pasti nama orang tua, khususnya adalah ibu kita. Oke, jadi ini kejadian singkatnya, sehingga sampai pada akhirnya di situ diabadikan oleh beberapa video amatir. Bahkan ketika si Floyd ini terjadi pendarahan di hidungnya, polisi ini tetap tidak peduli. Oke ya, jadi ini kejadiannya. Lalu saat yang bersamaan saya mendapat semacam informasi dari intuisi saya. Jadi ini yang lucu, waktu itu saya dikatakan, apa yang terjadi pada Floyd itu tidak beda dengan kamu, tidak beda dengan seluruh umat manusia. Kemudian disampaikan, Floyd tewas karena dia kehilangan nafas, dia sulit bernafas dalam tekanan. Dan apa yang terjadi dengan kamu sekarang ini ketika kamu mengalami pandemi corona ini, kamu juga tidak lagi bebas bernafas seperti dahulu. Kamu tidak bisa lagi menjalankan kehidupan normalmu. Jadi artinya kalian secara esensi itu mengalami satu peristiwa yang sama. Ini yang saya tangkap. Kemudian hal yang kedua, informasi kedua yang saya terima adalah peristiwa ini akan memicu satu hal yang mungkin kita tidak akan ketahui ke depan, tapi
peristiwa ini menjadi momentum yang nantinya akan membuka segala informasi yang saat ini berkaitan dengan pandemi corona ini yang tadinya tidak transparan akan lebih terbuka sendirinya dengan momentum kejadian ini. Jadi kita lihat bahwa virus ini, corona ini kalau dikatakan penyakit, iya. Tapi kalau kalian lihat banyak informasi berseliweran lewat mainstream media yang membingungkan semua orang, memberikan suasana ketakutan dan perpecahan. Tapi saya tidak akan bahas tentang hal ini. Nanti kalian bicara ini adalah konspirasi. Patokan saya hanya satu. Saya akan berikan petunjuk kalian. Kalian bisa cari di Google nomor paten US 6506148B2. Kalau kalian temukan paten ini nanti, kalian bisa baca sendiri. Di situ diceritakan secara penelitian fungsi dari televisi. Jadi kalau kalian temukan apa yang menjadi efek dari televisi di situ, ini tidak lagi konspirasi, ini fact. Ini fakta bagaimana televisi ini menjadi satu media yang bisa mengendalikan informasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara global. Oke, jadi ini hanya yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya bicara dari sisi mistik, bumi kita sedang bertransformasi menuju dimensi kesadaran yang baru, maka kita dalam situasi yang cukup ekstrim, yang penuh konflik, semua akan mengalami guncangan. Jadi kita mungkin mengalami bencana secara ekonomi, bencana secara politik, bencana alam, semua berbarengan, dan ini yang memberikan tantangan ke manusia, bagaimana dia menyikapi dengan level kesadarannya. Bagaimana kita keluar masalah ini penuh dengan kesadaran, penuh dengan welas asih, dan menyelesaikan semua tanpa perlu konflik. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.